Kerabat dekat Ibu Eni bela Tiko. Sebut Tiko anak kandung dari Ibu Eni yang dijodohkan dengan pamannya sendiri. Usai keluarga Herman Muji muncul ke publik, kini giliran kerabat Bu Eni yang muncul. Kerabat Bu Eni muncul untuk meluruskan berita-berita yang beredar termasuk soal kelahiran Tiko. Ya, dia adalah Sumaryono, kerabat dekat Ibu Eni. Sumaryono baru-baru ini mengungkap kisah pernikahan Ibu Eni dan Herman Muji Susanto. Sumaryono tegas membantah pengakuan yang menyebut bahwa Tiko bukan anak kandung dari Ibu Eni dan almarhum Herman Muji Susanto. Seperti diketahui, kisah perjuangan Tiko mengurus Ibu Eni alami depresi bertahan hidup 11 tahun tanpa air dan listrik. Belakangan ini tengah viral di media sosial. Baru-baru ini, kerabat dekat Ibu Eni, Sumaryono akhirnya ungkap fakta di balik kisah pernikahan Ibu Eni dan mantan suaminya itu. Sumaryono mengaku bahwa kedekatannya dengan keluarga Ibu Eni masih memiliki hubungan saudara. Dilansir YouTube Dendeni. Saya dengan Ibu Eni itu karena satu desa. Biasanya itu masih ada hubungan, cuma kita kerabatnya itu gak terlalu dekat. Kita hanya satu nenek dan kakek masih saudara, ungkap Sumaryono. Makanya kita panggil Pak Pu. Jadi posisinya masih tua keluarga dia daripada keluarga saya, jelasnya. Sumaryono menceritakan bahwa dirinya termasuk salah satu saksi terkait pernikahan Ibu Eni dan mantan suaminya yang menikah pada tahun 1996. Dulu waktu Ibu Eni menikah, saya juga ikut mengantarkan pada tahun kira-kira tahun 1996 atau 1997 terangnya. Tak hanya itu saja, kerabat juga mengatakan bahwa pernikahan Ibu Eni dan mendiang ayah Tiko ternyata adanya perjodohan. Waktu nikah dengan Ibu Eni itu, Pak Herman ini dijodohkan dengan keponakannya sendiri. Dia minta dicarikan janda yang gak punya anak untuk mendampingi dia, jelasnya. Bak menepis asal-usul Tiko yang disebut bukan anak kandung, Sumaryono menjelaskan bahwa Tiko lahir di Jakarta. Namun saat itu seringnya terjadi banjir, akhirnya keluarga Ibu Eni pindah ke rumah komplek PLN pada tahun 2004. Tiko waktu itu lahir masih di Jakarta di Bantara. Waktu itu musim banjir, terus makanya pindah ke kalender komplek PLN, itu posisinya rumah kosong tahun 2004 bebernya. Lebih lanjut, Sumaryono juga menceritakan bahwa sosok ayah mendiang Tiko ini dikenal cekatan dalam berbisnis, sehingga bisa membeli beberapa rumah saat itu. Pak Puh itu memang cekatan, jadi memang bisa beli rumah di Bintara dan kalender, terangnya. Dijelaskan Sumaryono, juga ternyata mendiang ayah Tiko sempat memiliki usaha jual beli mobil, hingga akhirnya ditipu membuatnya harus kehilangan mobil. Selain dia di departemen keuangan, yaitu juga terakhir jual beli mobil disewain, ungkapnya. Kemudian terakhir itu, dia cerita ke saya dia ditipu rekan bisnisnya. Itu mobil bikinan Amerika, jadi suratnya ada tapi mobilnya nggak ada. Setelah itu kami lost kontak, saya dengar Pak Pu akhirnya pindah ke Madiun, sambungnya. Sumaryono selaku kerabat Tiko juga membenarkan terkait ayah mendiang Tiko yang disebutkan meninggalkan Ibu Eni dan Tiko. Dirinya menjelaskan bahwa saat itu sebelum meninggalkan rumah memang sempat adu cekcok karena masalah ekonomi sehingga membuat Herman pergi dari rumah. Pak Herman waktu itu bukannya meninggalkan Ibu Eni, tapi mereka sempat adu cekcok rumah tangga mungkin karena masalah ekonomi. Saat itu Pak Herman bisnisnya mulai menurun, mungkin juga Ibu Eni gak terima bebernya. Tak hanya itu saja, ternyata ayah Tiko diusir saat itu pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai mobil truk dan membawa barang-barangnya. Yang lebih sedih lagi, Pak Herman itu disuruh pergi bareng sama truk angkutan barangnya, terangnya. Diceritakannya pula bahwa ayah mendiang Tiko meninggal pada tahun 2015 di desa Bayem Taman, Kabupaten Magelang. Pak Herman baru beberapa tahun di Madiun, dia meninggal pada tahun 2015 dikebumikan di desa Bayem Taman, Kabupaten Magetan, jelasnya. Sementara terkait sosok Ibu Eni, Sumaryono mengatakan bahwa Ibu Eni sebelum menikah dengan mendiang Herman ternyata sudah sempat dibawa ke rumah sakit jiwa dan memang mempunyai riwayat penyakit tersebut. Ibu Eni sebelum menikah juga saya dengar sudah pernah ke RSC, sudah ada riwayat kayaknya kambuh juga, terangnya. Dilanjutkan anak Sumaryono, Ani menegaskan bahwa alasannya baru muncul dan menceritakan kisah ini sekarang lantaran dirinya juga lupa. Namun saat viral kisah Tiko ini, dirinya dan keluarga kembali mengingat masa lalu bersama keluarga Ibu Eni. Saya juga menegaskan kenapa kami baru muncul sekarang, bukan kami numpang tenar, gak ada. Saya juga lupa, pas tiba-tiba viral baru ingat, tegas Ani.